Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Irdina Mirza Sahira dengan NIM 210306076 dari Prodi Peternakan, kelas Peternakan A. Di sini saya akan membuat video praktikum produksi ternak unggas, yaitu biosintesis telur dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MP IPM. Nah, yang pertama itu ada organ-organ dari reproduksi betina. Yang pertama itu ada ovarium. Nah, di ovarium ini tempat produksinya yolk dan tempat diovolasikannya yolk nanti. Setelah diovolasikan, yolk akan ditangkap oleh organ kedua, yaitu infundibulum. Nah, di infundibulum ini yolk berada sekitar 15-20 menit. Setelah itu, yolk akan masuk ke magnum. Di magnum ini tempat terjadinya sintesis putih telur dan sintesis galaza. Nah, di persimpangan antara infundibulum dengan magnum itu tempat terjadinya fertilisasi jika terdapat spermatozoa. Setelah dari magnum, yolk akan masuk ke isthmus. Yolk yang telah diselimuti oleh albumin akan masuk di isthmus untuk tempat terjadinya sintesis membran saluran telur selama 1-2 jam. Setelah itu, telur akan masuk ke uterus. Nah, di uterus ini tempat terjadinya sintesis kerabang telur selama 18-21 jam. Di uterus ini merupakan tempat terlama dalam proses pembuatan telur. Selanjutnya, telur yang telah dibungkus oleh kerabang akan masuk ke vagina. Di vagina ini tempat menimbulnya kutikula untuk menutupi pori-pori kerabang. Di vagina ini biasa terjadi beberapa menit, akan tetapi jika ada kondisi tertentu bisa terjadi selama beberapa jam. Selanjutnya, telur tersebut akan dikeluarkan dari kloaka. Nah, selanjutnya ada sintesis yolk. Proses sintesis yolk ini pertama-tama dilakukan dari kelenjar pituitari melepaskan hormon gonadotropin ke dalam folikel darah TK layer. Setelah itu akan menghasilkan hormon estrogen atau hormon steroid yang berfungsi untuk mensintesis komponen-komponen penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, lipid, dan kalsium di dalam nukleus yang terdapat di kelenjar hati. Nah, kemudian hasil dari sintesis protein ini merupakan beta-lipoprotein dan phytologinin. Nah, beta-lipoprotein ini berfungsi untuk membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid ke dalam folikel darah ini, yaitu TK layer dan granulosa layer. Lalu phytologinin ini akan terbagi menjadi dua, yaitu lipofitelin dan fosfitin yang akan menembus lapisan TK layer dan granulosa layer, lalu bergabung dengan beta-lipoprotein dan membentuk yolk. Nah, selanjutnya ada sintesis albumin. Nah, protein-protein albumin terdiri dari ovoalbumin, ovotransferin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosom 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1,5-3%. Kemudian terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitors 0,1-1,5%, ovoglycoprotein 0,5-1%, dan papain inhibitor 0,1%. Nah, selanjutnya itu proses sintesis albumin. Nah, sintesis albumin itu merupakan diawali dengan hormon estrogen yang larut dalam lemak akan masuk ke dalam membran sel target. Nah, molekul estrogen yang masuk ke membran sel ini akan diikat dengan reseptor estrogen menjadi kompleks reseptor estrogen tidak aktif, dan kemudian akan aktif menjadi 5S, yaitu kelompok reseptor estrogen aktif, yang kemudian akan masuk ke nukleus. Nah, di nukleus 5S ini akan berikatan dengan kromosom, sehingga beberapa gen tertentu akan membentuk mRNA. Kemudian mRNA yang dalam nukleus akan keluar menuju ribosom untuk mengalami proses translasi menjadi protein spesifik seperti asam amino dan goalbumin dan protein telur khas lainnya.
Lalu yang terakhir itu ada sintesis kerabang. Nah, sintesis kerabang itu dimulai dari kalsium dan Ca dan HCO3- yang terdapat di plasma darah. Nah, kalsium ini akan masuk ke mukosa sel kelenjar kerabang dan ke cairan dalam kelenjar kerabang. Lalu HCO3- ini merupakan hasil metabolik dari CO2 dan H2O yang di dalam mukosa sel kelenjar kerabang dan dibantu oleh enzim karbonik anhidrasa yang akan menghasilkan H2CO3 yang kemudian akan dipecah di dalam mukosa kelenjar kerabang juga menjadi HCO3- dan H+. Yang kemudian HCO3- ini akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang yang akan melepaskan senyawa hidrogennya juga dan bergabung dengan kalsium sehingga menjadi CaCO3 untuk kerabang.